Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan baca dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 16 yang berkata sebagai berikut. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Puji Tuhan, kita diingatkan oleh firman Tuhan bahwa di dalam Tuhan Allah telah memilih kita. Di dalam Yesus Kristus kita sudah dipilih dalam pilihan ilahi. Pilihan itu diberikan kepada kita karena ada tujuan bahwa kita dipilih untuk menghasilkan buah, dan buah itu akan selalu ada. Buah itu akan selalu menetap. Hal ini yang seringkali kita lupa, bahwa ketika kita dipilih itu bukan karena kita punya kelebihan atau kita punya kekurangan sampai kita dikasihani harus dipilih. Kita manusia yang ada kelebihan maupun kekurangan kita. Dan dalam hal itu ketika Allah memilih kita di dalam Yesus, maka pilihan itu bukan sekedar suka atau tidak suka yang dipilih, tetapi yang dipilih harus menyadarinya bahwa kalau dia tidak dipilih, dia binasa. Kalau dia tidak ditetapkan, dia tidak akan pernah memperoleh hidup yang kekal. Oleh sebab itu hal ini harus kita pahami dengan baik, bahwa ketika kita sudah ada di dalam Kristus, maka kita tidak punya alasan untuk tidak berbuah. Karena Dia memilih supaya kita memberi buah. Pertanyaannya mungkin kita akan bertanya, buah apa yang kita harus keluarkan dari kehidupan orang-orang ini yang kita telah dipilih? Tetapi kita harus sadar bahwa Allah memilih kita bukan supaya kita diselamatkan, tapi Allah memilih kita supaya kita mempunyai buah. Buah yang pertama adalah buah dari pertobatan. Buah dari kesadaran bahwa kita sudah dipilih untuk hidup yang kekal. Dari situlah kita diingatkan supaya kita memberi buah dari pertobatan kita. Hal ini seringkali tidak nampak karena kita tidak merasa bertanggung jawab atas pilihan yang Tuhan sudah tetapkan jatuh pada diri kita. Dengan demikian, maka alasan apapun yang kita mau kemukakan untuk tidak berbuah itu tidak bisa. Karena Dia memilih kita dengan suatu kekuatan yang luar biasa yang tidak ada bisa batalkan. Dan itulah yang menjadi tanggung jawab saya dan saudara, bahwa kita harus menghasilkan buah pertobatan kita. Buah dari hidup yang sudah diubah.
dan terus akan berubah sampai kita sama seperti Dia. Itu buah yang pertama. Buah yang kedua yang harus kita ingat adalah kita harus melayani. Melayani orang yang lain satu dengan yang lain di dalam kasih dan kebenaran. Melayani di dalam kasih tanpa pamrih, dengan penuh belas kasihan dan kebenaran. Tidak ada motivasi, tidak ada motivasi lain. Kita melayani karena itulah tujuan kita. Kita mengasihi karena itulah tujuan kita. Bukan karena ada maksud-maksud yang lain. Tujuan dari buah yang kedua ini masih sedikit orang Kristen atau anak Tuhan menyadari. Dia hanya mau melayani kalau dia diberi tanggung jawab, jabatan, kedudukan, baru dia mau melayani. Kalau di gereja itu dia tidak dapat jabatan, dia cari gereja lain. Di gereja lain dia bisa dapat jabatan untuk bisa melayani. Dia berpikir di situ. Melayani di dalam kasih dan kebenaran itu bukan hanya karena jabatan. Melayani dalam kasih dan kebenaran itu telah dilakukan oleh seorang pembantu rumah tangga yang juga masih anak-anak, yang tinggal di rumahnya Naaman, panglima orang Aram. Karena dia melayani dengan kasih dan kebenaran, maka dari pelayanan itu Naaman bisa disembuhkan ketika Naaman belajar taat kepada firman Tuhan melalui kesaksian pembantunya yang masih kecil itu. Bukan karena anak itu punya jabatan. Justru dia tertawan, hanya budak yang tidak punya wewenang apa-apa, yang kerjanya hanya kerja dan kerja dari pagi sampai malam. Tetapi karena di dalam dirinya ada kasih dan kebenaran, maka dia menghasilkan buah. Buah yang ketiga adalah membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Karena Tuhan tahu Dia memilih saya, memilih saudara, maka Dia tahu ada suatu potensi besar dalam diri kita untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Karena itu Paulus katakan ketika dia jadi pelayan Tuhan, dia begitu yakin bahwa Injil itu adalah kekuatan kuasa Allah yang menyelamatkan manusia. Dengan Injil itulah dia membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Ini menjadi tanggung jawab orang-orang yang dipilih Tuhan. Kita dipilih untuk menghasilkan buah pertobatan. Kita dipilih untuk melayani dalam kasih dan kebenaran. Kita dipilih untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Dan itulah tanggung jawab saya dan saudara, karena tidak ada alasan untuk tidak berbuah. Tidak ada alasan untuk tidak melayani. Tidak ada alasan untuk tidak membuktikan buah-buah pertobatan kita. Tuhan Yesus kiranya menolong kita untuk membawa kita kepada pengertian untuk terus berbuah. Karena itulah ketetapan Tuhan
bagi kita. Mari kita satu dalam doa. Kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur karena oleh kasih karunia-Mu Engkau memilih kami dengan tidak ada alasan lain, karena itulah pilihan ilahi bagi kami dengan tujuan agar kami menghasilkan buah. Sebab itu Tuhan, tolong kami, pegang tangan kami, atur langkah kaki kami, agar kami selalu konsentrasi pada tujuan panggilan Allah atas kehidupan kami, bahwa kami ditetapkan untuk berbuah. Bapa, tolong anak-anakmu yang sudah pergi bekerja, berbisnis, studi, ataupun sudah sibuk dengan kegiatan rutin di rumah tangga masing-masing. Biarlah kami boleh mengambil tempat yang terbaik untuk selalu menggunakan ketetapan Tuhan yang diberikan bagi kami, agar kami menghasilkan buah. Terima kasih Bapa untuk janji firman-Mu. Kami bersyukur dan berdoa di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat pagi.